Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi ini kita bersama-sama di dalam persekutuan yang indah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam hadiratnya ada sukacita, amin. Di dalam hadiratnya ada damai sejahtera, dan biarlah di dalam persekutuan yang indah ini kita bersama-sama datang ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur buat kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya itu oleh karena kasih setiamu, semuanya itu oleh karena kemurahan-Mu. Dan pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah hadir, mengurapi setiap kami dan mengurapi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah Engkau Allah memberikan sukacita, hati yang penuh syukur di hadapan-Mu, di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena kemurahan-Nya. Kita angkat pujian agung dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini kami datang di hadapan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur oleh karena apa-apa itu adil atas kehidupan kami. Dan biarlah kami bermasuk dari nama-Mu di tempat yang bakal itu. Terima kasih ya Tuhan.
memuliakan Engkau. Kami mau lebih lagi untuk menyatakan kebesaran-Mu melalui pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih lagi untuk memuji-muji nama Tuhan, menyatakan kebesarannya melalui pujian pada hari ini. Amin. Mari kita akan pujian, bersyukurlah kepadanya.
Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh datang berkumpul bersama-sama untuk memuji Engkau pada hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dan mengucap pujian Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Sungguh hati kami penuh sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oleh karena kami tahu bahwa firman-Mu itu yang akan terus membentuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini, mari kita kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GSCA Karis Sangatta yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat-jemaat yang ada di GSCA Karis Sangatta. Saya sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun hanya melalui video, tetapi kita percaya bahwa untuk Tuhan tidak ada yang namanya keterbatasan baik itu tempat maupun waktu, tetapi kita selalu percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat anugerah-Mu yang boleh kami terima setiap saat. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan, perlindungan, pertolongan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap kami, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada saat ini. Tuhan, tolong setiap mereka, berkati setiap pendengaran kami Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang kami dengarkan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Roh-Mu yang akan bekerja, menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu orang benar hidup oleh iman. Beberapa waktu lalu Pak Gembala menelpon saya dari Kalimantan, mengatakan bahwa Pak Julison, bolehkah hari Minggu ini Pak Julison menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat
yang ada di GSA Sangatta, dan saya berkata, boleh Pak Gembala. Ya, lalu kemudian saya menanyakan tema yang kebetulan dalam bulan ini tema yang dibahas di GSA Akari Sangatta yaitu living by faith atau berkaitan dengan iman atau hidup dengan iman. Nah, saya juga akan menyampaikan kepada kita pada pagi hari ini mengenai orang benar hidup di dalam iman, mengatasi situasi hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan mempelajari beberapa kisah-kisah di dalam Alkitab, bagaimana mereka hidup di dalam iman, bagaimana mereka benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan percaya akan pertolongan Tuhan, walau sekalipun mereka tidak melihat, sekalipun mereka tidak merasakan, tetapi mereka selalu percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong. Namun sebelumnya mari kita melihat, tentunya berbicara mengenai iman itu bisa dikatakan yaitu percaya. Dalam bahasa Inggris dikatakan faith. Nah, percaya ini merupakan sesuatu hal yang sungguh-sungguh serius terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita tidak melihat, tidak merasakan, atau terkadang kita tidak melihat sesuatu yang terjadi, tetapi kita selalu percaya. Itu yang namanya iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah pengertian iman yang sudah jelas-jelas dituliskan di dalam Alkitab. Nah, di dalam ayat ini di sana dikatakan bahwa iman ini dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan itu sebenarnya belum terjadi, tetapi sebuah harapan yang akan terjadi. Nah, di dalam masa penantian akan terjadi harapan tersebut, maka kita membutuhkan yang namanya percaya atau iman. Lalu kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun pada akhirnya atau pada saat ini kita tidak melihat ya sesuatu terjadi, tetapi kita selalu percaya suatu saat itu akan terjadi. Dan di dalam proses itu tentunya kita membutuhkan yang namanya iman. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ini ada dua hal yang penting ya yang terkandung di dalam definisi ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah iman sebagai dasar dan pengharapan. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah contoh, Bapak Ibu Saudara, tentang seorang penabur ya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 di sana mengisahkan bagaimana seorang penabur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia menabur, tentu dia menabur tanpa harus memikirkan segala sesuatu, tetapi dia hanya menabur lalu dengan berkeyakinan bahwa apa yang dia tabur pasti akan dituai. Itu yang namanya percaya dan iman. Ia percaya bahwa benih yang ditabur akan bertumbuh, dan kalau benih itu tumbuh pasti akan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam proses penantian ketika si penabur selesai menabur benih yang ditaburkan di ladangnya, maka di dalam proses itu dia selalu percaya bahwa ketika dia menabur benih, dia percaya bahwa benih itu akan tumbuh, lalu kemudian akan menghasilkan buah. Lalu kemudian hal yang kedua, yaitu iman sebagai bukti dari yang tidak kelihatan. Ini adalah dua kalimat yang terkandung di dalam ayat yang Ibrani pasal 11 ayat 1 tadi. Nah, menuai atau panen adalah bukti bahwa yang telah dilakukan itu berhasil. Namun disadari bahwa pada saat menabur hasilnya belum kelihatan. Taburan itu sendiri menjadi bukti yang dapat dilihat sekalipun panen belum tiba. Jadi sebelum panen itu tiba, penabur sudah percaya bahwa kelak akan menuai. Jadi ini adalah bukti, Bapak Ibu Saudara, ketika dia memiliki keyakinan, walaupun dia belum melihat hasil dari apa yang sudah dia tabur, tetapi dia selalu percaya, dia selalu mengimani bahwa suatu saat nanti ketika benih yang ditabur bertumbuh, lalu kemudian menghasilkan buah, dan pada akhirnya dia akan menuai. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ya.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai iman, ini adalah intinya adalah percaya. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, percaya bahwa itu sudah kita terima. Jadi, apapun yang engkau inginkan, dalam kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, tentu tidak mudah bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan, saya akan tetap semangat, Tuhan, saya akan tetap kuat. Tetapi terkadang kita pasti dipenuhi dengan rasa khawatir. Kita tentunya pasti dipenuhi dengan rasa cemas, Bapak Ibu Saudara. Tentunya di dalam kondisi kesehatan kita, apalagi kita masih bekerja, keluar rumah, lalu kemudian bertemu dengan orang banyak. Tentu kita memiliki banyak kecemasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, mempercayai pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, maka itu kita sudah terima, Bapak Ibu Saudara. Itu ya namanya iman. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita patut dan perlu mempraktikkan hal ini. Ya, kita harus melakukan hal ini. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena ini akan menjadi dasar iman kita, dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita rasakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memang kita tidak bisa lihat. Ya, tetapi kita percaya akan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita percaya akan kuasanya, kita percaya akan penyertaannya. Untuk itu, di dalam hal ini membutuhkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, iman merupakan perjalanan rohani bersama dengan Allah yang sekalipun kita tidak lihat, namun percaya dan yakin bahwa Allah akan menyertai. Lalu kemudian, iman juga merupakan suatu kekuatan yang memungkinkan kita untuk bertahan terhadap tekanan seberat apapun yang seringkali diletakkan di pundak kita oleh lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kondisi yang sedang kita hadapi saat ini adalah kondisi yang begitu menakutkan. Jujur Bapak Ibu Saudara, kami di Batam adalah merupakan salah satu daerah yang masih termasuk red zone atau zona merah. Dan banyak sekali sebenarnya kecemasan-kecemasan yang kami hadapi. Bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi Bapak Ibu Saudara sendiri bahwa dampak dari pandemi ini sangat banyak sekali. Entah itu perekonomian, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, lalu kemudian banyak orang-orang yang mungkin diberhentikan dari pekerjaan. Jadi persoalan itu seperti efek domino, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi semua aspek. Nah, di sini sebenarnya kehidupan kita mulai harus menalar sesuatu, Bapak Ibu Saudara, bahwa sumber atau pusat kekuatan kita itu adalah hanya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman juga merupakan suatu kekuatan yang memungkinkan kita untuk bertahan, ya, untuk bertahan dalam kondisi seperti ini. Kita memerlukan iman. Amin, Bapak Ibu. Kita memerlukan iman. Dan ini sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga yakin dan percaya Tuhan menyertai. Buat apa kita berkata bahwa saya percaya, saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita tidak mempercayainya? Buat apa kita berkata bahwa saya sering berdoa, saya sering menaikkan pujian kepada Tuhan, saya sering berlutut di hadapan Tuhan, tetapi kalau kita tidak percaya akan kuasanya, kalau kita tidak percaya akan penyertaannya, berarti itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini bahwa kita berdoa, kita mempercayai Dia, dan kita selalu yakin bahwa Allah akan menolong, Allah akan menyertai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab mencatat banyak sekali kisah-kisah orang yang benar-benar hidup di dalam iman. Di dalam perjanjian lama di situ salah satu contohnya seperti Abraham, Nuh, lalu kemudian di dalam perjanjian baru juga ada beberapa tokoh-tokoh iman yang begitu luar biasa mengandalkan Tuhan, seperti perempuan yang sakit pendarahan, lalu kemudian seorang perwira. Bapak Ibu Saudara, mereka ini adalah contoh pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat Abraham, dia selalu percaya
Ya, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang begitu banyak, ya, kepada Abraham, walaupun umurnya sudah tua. Lalu kemudian perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ya, dia sudah melakukan banyak cara, bahkan seluruh harta bendanya dia sudah habiskan untuk pergi berobat, pergi ke tabib, tetapi penyakit yang dideritanya juga tidak pernah berkunjung sembuh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan ini adalah iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Lalu kemudian salah seorang perwira, Bapak Ibu Saudara, ya, yang memiliki anak buah, lalu kemudian anak buahnya sakit, lalu kemudian dia datang kepada Yesus. Dan apa yang dia imani, apa yang dia percayai, itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, di sana dikatakan bahwa karena iman Nuh, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Nuh, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22, di situ menjelaskan bagaimana kehidupan Nuh yang sesungguhnya. Di dalam ayat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang berkaitan dengan Nuh atau mengenai kehidupan Nuh, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Nuh adalah orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Lalu kemudian Nuh adalah seorang yang taat. Kalau kita melihat bagaimana Nuh ini menjadi seorang yang taat ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera. Tuhan memberikan semua petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh Nuh untuk membuat bahtera, bahkan dari jenis kayu sekalipun itu Tuhan beritahu kepada Nuh, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ukuran segala macam Tuhan juga memberitahu kepada Nuh. Dan pada akhirnya Nuh dengan taat mengikuti apa yang Tuhan beritahu kepadanya, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Lalu kemudian Nuh juga adalah seorang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika Nuh dalam proses pengerjaan bahtera yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara, dia tentunya tidak berjalan semuanya dengan sendirinya, Bapak Ibu Saudara. Tidak berjalan dengan begitu mulus, tetapi pasti banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nuh pada saat itu. Dan penantian antara masa di mana air bah memenuhi bumi itu sangat panjang sekali, membutuhkan waktu begitu lama sekali, kurang lebih 100 tahun. Dan bayangkan di dalam masa penantian yang selama itu, Bapak Ibu Saudara, Nuh tetap percaya akan janji Tuhan kepadanya. Nuh tetap percaya apa yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya. Di dalam masa penantiannya, Nuh tidak pernah goyah imannya. Sekalipun orang di sekitarnya, orang sezamannya, orang sekampungnya mengatakan dia bahwa dia adalah orang gila. Mengapa Nuh membangun bahtera di atas gunung? Ya. Tetapi Nuh tetap setia, Nuh tetap percaya karena Allah yang memerintahkan kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita akan melihat dua hal, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan yang hidup di dalam iman. Yang pertama adalah mengakui Allah sebagai realitas yang paling real atau yang paling nyata, Bapak Ibu Saudara. Nah, walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi ia adalah realitas atau nyata atau real. Ini bukan hanya keyakinan orang percaya, ya, tetapi sekaligus merupakan pengalaman bagi kita. Kita adalah orang yang sedang berjalan bergandeng tangan bersama Tuhan menuju sebuah kekekalan. Allah yang tidak kelihatan itulah yang memberikan kepada kita makna, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Bagi orang beriman, realitas yang tidak kelihatan itu lebih berharga daripada yang kelihatan.
Ya, karena yang tidak kelihatan itu kekal dan yang kelihatan itu sementara. Bapak Ibu Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, ini adalah sebuah perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita selalu percaya bahwa Allah beserta kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita beriman realitas yang tidak kelihatan itu lebih berharga. Dan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita tidak lihat, yaitu Allah yang begitu besar, itu yang paling berharga. Dan itu adalah yang kekal. Karena yang kelihatan adalah sementara. Apa yang kelihatan Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu kenikmatan yang ada di dunia ini, itu yang kelihatan, itu yang kita rasakan setiap saat mungkin. Ya, segala yang kelihatan, orang-orang atau kekayaan-kekayaan yang ada di sekitar kita. Dan di dalam faktanya Bapak Ibu Saudara, apa yang nyata, yang ada sekarang ini, itu tidak kekal. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa apa yang tidak kelihatan, yaitu Allah yang besar, Allah yang kita percayai, itu adalah kekekalan. Dan itu adalah yang sangat berharga bagi kita. Dan untuk mempercayai itu kita perlu iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nuh senantiasa percaya walaupun belum jelas melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nuh tetap percaya. Ya, walaupun sudah Tuhan telah memberitahu kepada Nuh bahwa Tuhan akan menghukum bumi. Tuhan akan memusnahkan manusia karena kejahatan yang sudah mereka lakukan. Tetapi Nuh di dalam penantian masa yang begitu panjang, Bapak Ibu Saudara, itu membutuhkan iman yang begitu serius, membutuhkan iman yang begitu sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Nuh membuktikan bahwa dia percaya kepada Allah. Walaupun pada saat itu dia belum melihat apa yang terjadi ke depan, tetapi dia percaya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan apapun yang sudah Tuhan katakan itu akan terjadi. Dan pada akhirnya memang nyata Allah menghukum bumi dengan mencurahkan air bah. Dan Nuh dan keluarganya yang menjadi selamat. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita lakukan adalah mengakui Allah sebagai pemberi makna dan penentu arah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14, 16 dan 18 saya akan bacakan bagi kita bagaimana Nuh, ya. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui Allah sebagai pemberi makna dan penentu arah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang barusan kita baca ini, Tuhan memberikan arahan kepada Nuh untuk bagaimana dia harus membuat bahtera tersebut. Ya, bentuknya, desainnya, segala macam. Nuh, Allah memberikan arahan kepada Nuh yang benar-benar jelas, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Nuh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nuh melakukan semuanya sesuai dengan perintah dan arahan daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap membiarkan Allah yang menuntun arah kita kemanapun kita pergi. Biarkan tangan Tuhan yang menuntun kita, ya, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan berdasarkan apa yang kita kehendaki, tetapi biarkan Allah yang menuntun kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kondisi sekitar kita atau lingkungan kita terlalu banyak hal-hal yang mudah mempengaruhi kehidupan kita,
dapat menjauh dari Tuhan, tetapi mari izinkan Allah untuk mengarahkan kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara, kondisi yang dihadapi oleh Nuh pada saat itu bahwa dia sedang berada dan hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang pada zaman tersebut dan hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesenangan mereka sendiri-sendiri. Tetapi Nuh membiarkan Allah untuk mengarahkan kehidupannya. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera, Allah mengarahkan setiap step by step apa yang harus dia lakukan. Dan pada akhirnya Nuh melakukan hal tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga yang akan saya sampaikan kepada kita, yaitu orang beriman dikuatkan untuk menjadi alat transformasi di tangan Allah. Orang beriman adalah orang yang mengarahkan pandangannya kepada kekekalan, dan mereka bukanlah orang yang melarikan diri dari dunia. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mendapatkan kekuatan yang besar dalam hidupnya, sehingga hidup mereka dipakai untuk menjadi berkat terbesar bagi umat manusia. Nuh telah memberikan dampak yang besar di tengah-tengah dunia yang berdosa, dan merepresentasikan pribadi yang disukai oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita atau hidup kita menjadi pembawa dampak bagi orang yang ada di sekitar kita? Kehidupan yang dihadapi oleh Nuh bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika dunia di sekitarnya hidup di dalam keinginan mereka masing-masing, tetapi Nuh senantiasa percaya. Nuh senantiasa hidup berbeda, hidup dengan mengasihi Tuhan, hidup dengan melayani Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya dia diselamatkan. Dia membawa dampak dan merepresentasikan pribadi atau karakter yang disukai oleh Allah di tengah-tengah dunia yang sedang kacau. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya di tengah kondisi yang sedang kita alami saat ini? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah menjadi tangan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Tuhan, maka kita harus membuktikan dengan kelakuan atau dengan tindakan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang paling penting, karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus beriman, lalu kemudian juga kita harus bertindak. Ketika kita memiliki iman, kita juga harus menunjukkan dengan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Untuk itu kesempatan bagi kita dengan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita membuktikan bahwa kita benar-benar hidup di dalam iman kepada Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan yakin, dengan iman, Tuhan akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh menguatkan kita. Dan saya yakin percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sangatta akan terus tetap semangat, terus berjuang, terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya dan yakin Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, datang kepada Tuhan dengan percaya. Datang kepada Tuhan dengan iman, maka Dia akan menolong engkau, maka Dia akan memberkati engkau, maka Dia akan menyertai engkau. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk terus memahami firman yang sudah kami dengarkan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sangatta. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau Allah yang akan menolong mereka. Engkau Allah yang terus memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan. Jika ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sakit saat ini, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus.
Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di dalam pergumulan, Tuhan Engkau Allah yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberikan mereka sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Jika ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin memiliki persoalannya Tuhan, Bapak biarlah kiranya Engkau Allah hadir untuk menghibur, menolong mereka, dan memberikan jalan keluar bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GSC Akari Sangatta, kiranya Engkau Allah yang akan memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di sana. Berdoa buat hamba-Mu Pak Firman dan Ibu Lina yang menjadi gembala sidang di GSC Akari Sangatta. Tuhan Engkau Allah yang akan terus memberkati kedua hamba-Mu ini. Kiranya pengurapan Allah yang akan terus Tuhan tambah-tambahkan atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu, dan kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji nama Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, dan kiranya kebenaran firman kali ini akan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini akan berdampak baik di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat pujian kita, karya terbesar, kasih yang terindah. Kami bersyukur atas kesempatan ini ya Tuhan. Sebagaimana kami memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, betapa besar kasih-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh kemenangan itu, sehingga kami adalah orang-orang yang patut bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Sebab kasih yang begitu besar yang telah menyelamatkan kehidupan kami, menjadikan hidup kami berarti, menjadikan hidup kami istimewa, menjadikan hidup kami memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
perjamuan kudus mengingatkan kepada kita tubuh dan darah Yesus yang diberikan kepada kita untuk menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan dan katakan Tuhan terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih yang begitu besar. Karena kami percaya bahwa dunia tidak dapat memberikan itu kepada kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan itu, sehingga kami semua menerima kasih yang besar itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini, mengambil bagian dalam diri kita masing-masing pada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, darah dan tubuhnya yang diberikan kepada kita untuk menyelamatkan setiap kita. Mari pelayan Tuhan, saya undang kepada ke depan, dan para simpan boleh menyanyikan pujian karya terbesar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bangga oleh karena kasih yang besar yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, yang membuat hidup kami bertahan, yang membuat hidup kami dapat bersemangat di dalam Tuhan. Oleh karena jaminan hidup yang memberikan kepada kami, setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari Tuhan, layakan kami untuk menerima perjamuan kudus ini, agar iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, dan kami memasuki perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan roti yang ada di tangan Bapak Ibu sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Mari kita menata cawal di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawal sesudah makan lalu ia berkata, cawal ini adalah perjanjian baru yang dipakai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum anggur yang ada di tangan kita sebagai lambang peringatan kematian Kristus yang darahnya tercurah menebus dosa kita dalam nama Yesus. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa, kami datang berdalam hati di hadapanmu. Terima kasih karena kami boleh memperingatkan kembali kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami atas dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, yang beroleh kehidupan yang kekal yang Tuhan jadikan, yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh bangga, tapi berikan Tuhan doa yang layak menerima segala puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Setiap kita yang telah diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih kepada Pastor Julison yang sudah membagikan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan pakai yang luar biasa dalam pelayanan dan dalam keluarga, diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Saya serahkan kepada Pendeta juga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita sama-sama kita berdoa, kita menyerahkan buat bangsa kita ini dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan buat para pemimpin, buat aparat-aparat yang ada. Kita berdoa juga buat gereja Tuhan. Kita berdoa buat gereja Tuhan yang di tempat ini. Kita menyerahkan gembala sidang, jemaat-jemaat para pelayan Tuhan dalam tangan Tuhan. Dan juga kita juga berdoa buat pergumulan kita saat ini mengenai tangan gereja, sertifikasi gereja. Kita berdoa supaya Tuhan tolong dalam penyelesaiannya. Dan mari Bapak Ibu, kita sebelum kita menangkan
doa kita bersama-sama kita dengan satu pujian Kau Allah yang besar. Terima kasih Bapa buat penyertaan sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya umat-umat sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang lemah yang mereka Tuhan bangkitkan iman mereka. Mereka yang jauh dari Tuhan jauh Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menyerahkan buat bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa yang kami kasihi ini ya Tuhan, tempat di mana kami berada. Kami percaya Tuhan di mana Kau menempatkan umat-Umat-Mu. Di sana ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan turun Tuhan. Terutama di bangsa kami ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan, buat para pemimpin-pemimpin kami dari jajaran tertinggi sampai ke rendah ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat mereka dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berikan roh yang jujur dalam memimpin, berikan mereka belas kasihan dan ada bagi setiap mereka untuk memberikan hati mereka bagi bangsa ini Tuhan, sehingga kesungguhan hati boleh ada bagi setiap para pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Mereka boleh melihat kebutuhan bangsa ini ya Bapa, sehingga bangsa melalui kepimpinan mereka Tuhan, bangsa kami boleh semakin dipulihkan, baik dalam ekonomi Tuhan, baik dalam keadaan politik Tuhan, dan juga sosial. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan segala Tuhan pemimpin kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan jauhkan mereka daripada korupsi ya Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana yang sudah dijalankan pada saat ini Tuhan, yaitu new normal Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam rencana ini Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai sehingga semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan buat masyarakat Indonesia yang ada. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, Kau Allah yang akan menolong, memberikan mereka kesungguhan hati dalam menjalankan protokol ini Bapak, supaya new normal ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga penyebaran COVID ini boleh segera berhenti ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak buat Kalimantan Timur, buat Kutai Timur dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat provinsi ini, kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan provinsi kami ini Tuhan. Kau juga memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Kau juga menolong kota sangat ini selalu dalam tangan kami serahkan Bapak, sehingga juga pemulihan jiwa-jiwa boleh terjadi, kemenangan boleh terjadi Tuhan di provinsi Kutai Timur ini ya Bapak, di Kutai Timur ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan Bapak buat keamanan yang ada Tuhan, TNI, Polri yang ada Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yang menyertai mereka, Tuhan yang menuntun mereka
Setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan boleh Tuhan dengan kesungguhan hati mereka lakukan Bapa. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami akan aman dan damai melalui para pihak keamanan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Kopi Yesus Agaris dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Tuhan menyertai gereja ini yang luar biasa. Dan Tuhan kami terus menyerahkan gereja kami dalam tangan visi-misi Tuhan. Tuhan menyatakan bagi gereja ini semakin luar biasa Bapak. Kami percaya Tuhan penolongan jiwa-jiwa akan terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa kedua pergumulan yang akan Tuhan menolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini menyerahkan buat pergumulan mengenai sertifikasi gereja Tuhan, anak gereja Tuhan tolong Tuhan yang menyelesaikan pada waktunya, Tuhan yang memudahkan semuanya ya Bapak. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat dana-dana yang diperlukan dalam pembangunan itu Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelesaikan dengan cepat pada waktunya Bapak. Tuhan yang mengirimkan sponsor-sponsor orang-orang yang menolong dalam pembangunan ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Bapak buat jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong jemaat-jemaat usaha itu Bapak menjadi pergumulan dalam hidup mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka dalam usaha mereka, berkati mereka Tuhan yang mereka rindukan saat ini Tuhan menolong ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan mau berdoa mereka yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan Kau tolong sembuhkan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang jauh Tuhan Kau jamah hati mereka Tuhan sehingga mereka boleh kembali berlari kepada Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan memiliki keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat beberapa sidang yang di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah memakai hamba-Mu yang luar biasa di tempat ini. Tuhan Kau akan lebih dahsyat lagi Bapak. Kau kurang Tuhan lebih lagi Tuhan sehingga pun yang Tuhan dikerjakan oleh gembala sidang tadi Bapak itu adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak. Dan gereja di tempat ini semakin bertumbuh secara kualitas dan kualitasnya. Terima kasih Bapak yang berdoa juga Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan juga menyertai mereka Tuhan. Tuhan memberikan semangat dan hati-hati sehingga roh yang berasnya itu ada di dalam pelayanan mereka kepada mereka pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percayakan Tuhan seluruhnya dalam tangan ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menyertai setiap kami di tempat ini Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan menuntut kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak hanya hari ini Tuhan memberkati kami, tapi di hari-hari seterusnya Tuhan juga terus memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan buat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri kita untuk menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan pandangan kita dan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat. Semoga